Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nova Rizky Raditya Tama, NIM 19525-054 akan menjelaskan tentang channel customer relationship di bisnis model kanvas milik saya, yaitu tentang bisnis Arduino Uno. Jadi di sini kita akan berfokus tentang customer relationship dan juga di channelsnya. Oke, jadi ini buat review aja ya yang udah saya tulis. Itu ada di customer relationship itu ada dua core-nya, itu yaitu pertama aktif dalam komunitas programmer mahasiswa dan juga edukasi mengenai pemrograman. Nah, lalu saya akan jelaskan tentang customer relationship tersebut. Jadi ide relationship dari bisnis milik saya ini adalah menjadikan core dari produk dalam bisnis ini sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada konsumen, terutama mahasiswa bagian pemrograman. Nah, kita lihat dulu dari milik saya ini. Produk saya adalah core-nya itu adalah sebuah coding, bukan dari produk itu sendiri. Jadi bagaimana cara membuat relasi dengan customer ini adalah dengan mendekati para mahasiswa bagian pemrograman, yang mana itu mereka bisa menyediakan berbagai coding gitu ya, yang mana kalau coding itu erat kaitannya dengan kayak kita tuh ngopi kode orang atau kita tuh saling berbagi dengan kode orang. Yang itu saya kemarin juga beberapa itu ngobrol. Jadi mereka itu memang fokus kepada kodenya, tapi tidak fokus kepada produknya. Jadi di sini saya kayak menjembatani antara otak-otak mereka yang pandai dalam menghasilkan sebuah kode menjadi sebuah produk langsung gitu. Jadi eh, core yang tadinya adalah kode disalurkan menjadi relasi terhadap produk itu, yang mereka juga berpotensi menjadi ke customernya yang ada di sini ya, di poin pertama dan juga poin kedua. Itu bisa menjadi erat, menjadi sebuah irisan di dalam lini usaha tersebut. Lalu habis itu saya akan menjelaskan tentang channelnya, yaitu channel yang saya butuhkan itu ada yang pertama tech savvy dari IT bagian pemrograman, lalu ada dari forum, ada dari website. Nah, dalam channel ini juga sudah saya kembangkan menjadi lebih banyak lagi ya. Channel sini adalah bagaimana kita itu bisa mendistribusikan, bukan hanya mengantarkan, tetapi juga memperkenalkan dalam bisnis kita. Itu ada 6 orang atau lembaga atau badan penting gitu yang ada di bisnis yang ingin saya rancang tersebut. Yang pertama adalah tech savvy, yaitu seorang yang ahli dalam bidang teknologi tertentu. Nah, dalam channel yang ini, tech savvy itu biasanya tuh menjerumus ke orang yang suka gitu dengan teknologi, hal baru yang unik-unik gitu kan. Yang sudah saya jelaskan bahwa yang produk saya ini memang menargetkan orang-orang yang seperti itu. Jadi dengan adanya orang-orang seperti ini, dengan orang-orang seperti tech savvy ini, dia tuh bisa, wah ini ada nih produk yang baru yang menarik gitu, bisa memperkenalkan ke teman-temannya. Lalu ada IT pemrograman gitu. Jadi orang IT pemrograman itu orang-orang yang bisa saya katakan jenuh. Dia tuh jenuh karena selalu dituntut sempurna dalam pemrograman. Pekerjaannya hanya itu aja. Biasanya kalau orang jenuh itu mereka butuh lagi untuk mencari hal baru. Nah, jadi dalam hal di sini yang ingin saya sampaikan adalah dalam pemrograman ini, orang-orang programmer ini bisa menjadi channel bahwa mereka melihat dalam program-program yang mereka bikin itu tidak hanya di-apply ke hal-hal yang itu sifatnya web atau jaringan yang itu maya, tapi ini adalah produk yang bersifat aktual. Jadi mereka bisa mendapatkan hal baru di sini dan juga bisa mendapat experience baru dalam hal ini. Lalu ada coding forum, yaitu tempat berbagi berbagai bahasa komputasi ya yang menjadi basic dari produk. Di Godong Forum ini jelas channelnya tuh kita kayak berbagi sebuah, yang mana mereka itu biasanya cuma berbagi kode buat suatu hal. Misalnya mereka tuh kayak nge-share kode apa ya, alarm gitu kan. Nah, ini di sini ada nih produk aslinya yang mereka itu kebiasaannya bikin kode. Di forum-forum itu membahas tentang kode-kodenya saja. Di sini kalau kita berikan produknya itu, dia bisa lebih excited dengan hal ini, lalu mereka bisa menyebarluaskannya juga. Lalu yang keempat ada website. Nah, di sini jelas website yang dimaksud adalah website di mana kita itu berbagi kode ya. Sudah banyak itu websitenya yang itu kita bisa mendapatkan kode, lalu kita aktualisasikan menjadi sebuah produk. Itu bisa kita gunakan buat promosi produk. Lalu ada sosial media yang di sini saya taruh dalam tanda kutip, itu satu-satunya tempat untuk eksis dan mengekspresikan diri, terutama buat
segmen di customer ini, yang mana pasti orang-orang yang tertarik dengan hal ini itu mereka kaitannya erat dengan sebuah sosial media. Nggak mungkin mereka dapat hal-hal ini tuh nggak dari sosial media gitu. Nah, karena orang-orang yang dalam ketiga poin ini pasti mereka aktif di sini, sehingga ini menjadikan sarana agar itu bisa menggait mereka-mereka semua. Kalau yang terakhir ini jelas online store dan juga shipping, itu dimana kita mencari sebuah produk ini emang nggak lepas ya dari semua bisnis apapun. Kayak hal terakhir, tapi ini hal ini wajib. Yang mana ini juga bisnisnya sudah basicnya teknologi dan juga jelas harus kita imbangi juga dengan hal ini. Karena kalau nggak ada hal ini, walaupun hal ini penting dan juga hal ini juga dianggap sepele dan itu pasti ada, tapi sering juga kalau kita nggak bisa mengimbangi di sini, pasti itu akan hancur gitu. Lalu yang terakhir ada our plan to the next. Apa sih yang setelah mengkaji hal barusan, itu kita menggali potensi irisan kuat di antara elemen-elemen BMC di atas, di antara channels dan juga di antara ini channels dan juga relationship kita. Yang mana channels dan relationship ini tuh mereka bisa kita lihat tuh irisannya, yang mereka itu bisa jadi relasi dan juga menjadi channel yang apa, kaitannya itu bisa kita ambil keterkaitan, itu bisa kita kuatkan untuk menguatkan kedua belah dari poin dari BMC tersebut. Misal dari channel ini menguatkan relationship dan dari relationship ini juga menguatkan ke channel, yang itu yang harus potensinya kita gali lebih lanjut. Demikianlah presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.